Selamat siang, Pastor. Selamat siang. Baiklah, kita akan mulaikan acara ngobrol bareng kita yang hari ini tepatan dengan Kopaska. Kita ditemani oleh Pastor Paroki yang kami sebut dengan hormat Pastor Lukas Ronald Runtu yang biasa disebut dengan sayang-sayang Pastor Ebet. Ya. Selamat siang, Pastor. Selamat siang Pak Jimmy, selamat siang para pemirsa. Selamat Pesta Paskah. Kita saat ini akan diskusi dengan satu tema yang sangat bagus, adalah kebangkitan di tengah pandemi, Pastor. Ya. Untuk itu ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan kepada Pastor. Mudah-mudahan Pastor boleh memberikan masukan kepada kami. Teristimewa Pastor untuk arti dan makna dari Paskah itu sendiri. Karena banyak sekali orang bilang selamat Paskah, banyak sekali orang menyatakan Paskah, tetapi dari inti, arti dan makna itu sendiri dia masih kurang mengerti. Karena itu kami minta sedikit penjelasan dari Pastor Ebet. Silakan, Pastor. Oke. Terima kasih Pak Jimmy Sulu. Dan saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Paskah kepada kita sekalian. Saya menjawab pertanyaan Pak Jimmy seperti ini ya. Kalau dari arti kata, ya kita tahu bersama Paskah artinya untuk kita berarti Tuhan bangkit kan? Tuhan atau Yesus telah melewati dari sengsara, dari derita, kemudian kematian, dan akhirnya bangkit. Jadi untuk kita Paskah artinya kebangkitan Tuhan. Kalau kita merayakan Paskah berarti kita merayakan juga kebangkitan Tuhan. Dan kalau kita merayakan kebangkitan Tuhan berarti kita juga merayakan kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Sehingga kita juga boleh bergembira karena kita juga dimenangkan bersama Kristus atas dosa dan maut. Kira-kira DP inti seperti itu kan? Oh iya. Kalau Baik. mungkin yang lebih praktis, mungkin kita bilang begini kan? Orang banyak kali untuk kalau punya niat baik atau ingin berbuat yang baik atau ingin setia berbuat yang baik, kadang-kadang banyak godaan kan? Kurang bersemangat kalau dapat tantangan, apalagi banyak yang ya di sana sini tamang dan seterusnya. Ada yang tidak setia, ada yang tidak selalu berbuat baik. Maka kita juga, apalagi kalau sudah berusaha dan belum berhasil, kadang-kadang jadi pesimis. Nah, apa arti Paskah? Kalau Paskah berarti kita tetap menjadi setia seperti Kristus. Dan biarpun harus dengan korban, banyak menderita, dan harus berhadapan dengan tantangan yang begitu banyak, tapi ya berdasarkan apa yang kita rayakan hari ini, semoga memberikan semangat ya, bahwa yang baik itu kita laksanakan dengan setia seperti Kristus, maka punya makna, punya arti bahwa kita ini memberi atau menanam yang baik, dan pasti yang kita tanam ini akan berbuah pada saatnya. Bahkan mungkin bukan cuma kita masih hidup itu akan berbuah. Mungkin setelah kita, mungkin sudah ada kah? So mati. Iya. Seperti Kristus juga, ia nanti bangkit, kemudian orang mulai sadar apa yang ia katakan itu benar, bahwa ia adalah Tuhan, dan seterusnya. Jadi untuk saya, ya kalau saya menghayati arti Paskah, ya semoga saya lebih setia lagi untuk tetap berbuat baik, untuk tidak membalas kejahatan dengan kekerasan,
apalagi sekarang ada isu bom di mana-mana kah. Kita juga kadang-kadang ya bukan cuma takut tapi juga ingin membalas siapa orang bikin begini, orang boleh kah. Tapi dengan perayaan Paskah kita dikuatkan lagi untuk seperti Kristus, setia untuk selalu berbuat baik, setia untuk mengasihi tanpa kekerasan, dan selalu punya keyakinan dan harapan bahwa perbuatan baik kita itu punya makna kebangkitan. Sorry, setal panjang Pak Jim. Tidak apa-apa, Pastor. Pastor tadi menyatakan bahwa Paskah itu pada dasarnya yang paling mudah untuk orang sampaikan adalah kebangkitan. Tetapi kita bangkit bukan bangkit karena kita mati, tetapi kita bangkit dari kelemahan. Kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita yang lama, kita boleh masuk kepada satu kehidupan yang baru. Kira-kira Pastor, untuk rencana, tentu kan ada rencana keselamatan dari Tuhan menyangkut itu sampai ada peristiwa yang luar biasa yang sampai saat ini tetap menjadi idola orang, yaitu proses sampai terjadi Paskah. Kira-kira Pastor, rencana keselamatan Allah seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia? Kira-kira itu Pastor. Ya, kalau pertanyaan ini sebenarnya cocok kita bisa hayati dan renungkan khususnya tadi malam kan. Tadi malam ada pembacaan kitab suci Perjanjian Lama. Sebenarnya kalau ingin lengkap ada 7 bacaan. Tambah epistola atau membaca surat Rasul Paulus dan membaca Injil. Jadi seluruhnya 9. Nah, saya kemarin juga malam hari merayakan itu, dan lewat membaca Perjanjian Lama sampai berpuncak pada Kristus, sebenarnya diterangkan atau diceritakan tentang rencana atau sejarah keselamatan Tuhan. Jadi sejak penciptaan Tuhan menginginkan supaya manusia bilang saja diciptakan dalam keadaan baik ya. Tapi kemudian karena ada dosa, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Tapi hal itu tidak membuat Tuhan berputus asa. Kan? Ia mengutus nabi, ada hakim-hakim, ya, dan seterusnya. Kemudian, ya tetap manusia juga tetap ya lupa, kemudian berbuat salah dan dosa, akhirnya ya jatuh dalam ketidakselamatan. Dan itu membuat Tuhan juga tidak berputus asa. Akhirnya pada puncaknya ia memberikan apa? Ini putraku yang kukasihi kan. Jadi dengan demikian bilang saja Tuhan ingin supaya semua orang selamat, termasuk saya, Bapak Jimmy juga kan. Saya malah menghayati seperti ini. Waktu membaca sejarah keselamatan, saya yakin bahwa saya juga berada dalam rencana atau sejarah keselamatan Tuhan. Sehingga apapun yang saya alami, misalnya saya jatuh dalam dosa, saya kurang, atau mungkin ada di antara kita yang hidupnya rasa terpuruk, atau ya kadang-kadang bahagia tapi lebih banyak mungkin yang berpikir kita ini malang dan seterusnya, belum dapat mujur sampai sekarang. Kadang-kadang itu juga bisa membuat kita merasa ya mungkin Tuhan tidak berkenan untuk saya. Nah justru peristiwa Paskah dan itu lewat menghayati sejarah keselamatan, saya kembali yakin bahwa kita semua ini termasuk saya itu bagian dari rencana Tuhan. Apapun yang saya alami masa lalu dan sekarang ya. Dan tugas saya ya selalu berusaha menghayati kira-kira Tuhan mau rencanakan apa untuk saya. Tapi saya yakin itu selalu rencana keselamatan. Begitu Pak Ya, kan? Makasih Pastor. Penjelasan yang sangat bagus Pastor. Saya juga akhirnya baru mengerti
bahwa sebenarnya setiap individu, setiap orang itu ada rencana keselamatan dari Tuhan. Ada kayak perjalanan hidup dari seseorang itu Betul. tetap di bawah bimbingan atau di bawah settingan dari atas, dari Tuhan. Pastor, yang ingin juga saya pertanyakan ke Pastor itu untuk capai ke Paskah, Pastor. Ini juga masih seringkali membingungkan. Kita diawali dengan satu peristiwa, yaitu mengenai peristiwa daun-daun. Peristiwa daun-daun itu hari Minggu Palma. Itu sebenarnya pada saat itu semua orang Katolik, bahkan pada orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka dengan lantang menyatakan Hosana Putra Daud. Artinya ada gambaran bahwa kita mengeluk-elukkan Mesias. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu Raja kita. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, dalam posisi yang menurut saya dekat sekali, berbalik arah. Jadi orang yang tadinya mengatakan Hosana, Hosana Putra Daud, akhirnya dia menyatakan salibkan dia. Sampai pada klimaksnya di wafat di kayu salib dan Paskah seperti saat ini. Coba tolong Pastor berikan uraian kepada kita semua. Kita ingin mendengar sebenarnya seperti apa, Pastor, perjalanan itu dari hari raya itu daun-daun sampai dengan Paskah yang kita rayakan saat ini. Terima kasih, Pastor. Ya, pertama terima kasih ya Bapak Jimmy merefleksikan perayaan Minggu Palma, dan memang refleksi yang bagus. Kita juga banyak kali kan seperti itu kah? Pada saat sebelumnya bisa memuji Tuhan, tapi dengan pada saat yang tidak terlalu lama juga sudah mengutuk kah? Atau bahkan mengatakan salibkan dia kan? Ya, betul. Nah, kalau secara liturgi pada perayaan Minggu Palma kita bilang saja memasuki Minggu Sengsara, dan secara liturgis itu kita rayakan secara khusus mulai Minggu Palma. Nah, peristiwa kalau juga membaca kitab suci, ya peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dieluk-elukan sebagai raja, ya itu juga saat Yesus mulai memasuki masa sengsara kan? Dan kita rayakan secara liturgis. Nah, pada perayaan itu bilang saja ya Yesus mulai ditolak di Yerusalem ya, kemudian ia mengalami ditangkap dan seterusnya ya, sampai disalibkan kemudian bangkit. Nah, kita rayakan secara khusus itu mulai hari Kamis kan? Sehingga hari Kamis itu bilang saja menjadi pembuka ya, ada yang mengatakan Trihari Suci, ada juga yang kalau kita lihat di dokumen ada yang mengatakan misteri Paskah. Jadi hari misteri Paskah. Memang Paskah kita tidak bisa pahami cuma hari Paskah kan. Jadi sebenarnya Paskah itu kita rayakan sejak Minggu Sengsara. Jadi awal Minggu Sengsara khususnya pada hari Kamis Putih, karena Paskah artinya Yesus melewati dari sengsara, wafat, kemudian bangkit. Kita rayakan pada puncak yaitu kebangkitan. Ini secara liturgis ya. Jadi kita menghayati Paskah itulah peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan. Nah, kita rayakan setelah Yesus diterima atau disambut dengan meriah ya di Minggu Palma. Kemudian hari Kamis Putih itu kita rayakan perjamuan malam terakhir. Itu menjadi bilang saja pembuka dari perayaan misteri Paskah. Kemudian hari Jumat kita rayakan sebenarnya perayaan
Yesus disalib, ya. Karena itu kita rayakan jam 3. Dan pada hari Sabtu kita rayakan Vigili. Nah, sebenarnya Vigili ini menjadi bagian kesatuan dari perayaan hari Minggu, kan? Dan kalau Vigili kita ya ada penekanan secara liturgis pada liturgi baptis, dan kita biasa saja merayakan bagaimana Kristus yang bangkit dilambangkan dengan lilin, ya, sehingga diawali dengan upacara cahaya. Dan setelah upacara cahaya, ya tadi pertanyaan yang tadi kan, kita membaca, mendengarkan, merenungkan sejarah keselamatan Tuhan, kan? Ada 9 bacaan kalau lengkap. Kemudian kita merayakan liturgi baptis, kan? Tujuan utama untuk kita yaitu semoga kita tetap yakin bahwa Kristuslah cahaya dunia. Kita ini bagian dari sejarah keselamatan Tuhan, dipuncaki oleh Kristus sebagai penyelamat, dan sekarang kita mengungkapkan janji setia kepada Kristus sebagai penyelamat. Dan pada bagian terakhir kita merayakan Ekaristi. Ekaristi juga kita mengakui bahwa dialah anak domba. Nah, berkaitan dengan anak domba itu juga arti Paskah, kan? Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, orang Israel mereka merayakan Paskah dengan mempersembahkan korban, kan? Dan itulah domba, kan? Nah, mereka rayakan secara khusus untuk memperingati bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan orang-orang Mesir, kan? Dari Firaun, dan waktu mereka melewati Laut Merah. Nah, itu menjadi peringatan yang dirayakan, mereka merasa dibebaskan, kan? Tuhan datang dan membebaskan mereka. Nah, kalau kita yang korban ini, itulah Kristus sendiri, sehingga Yesus disebut anak domba, ya, anak domba. Dan dialah yang menjadi korban Paskah. Nah, itu kita hayati pada bagian perayaan Ekaristi. Nah, bagian integral dari Ekaristi malam Paskah itulah sekarang, kan? Hari ketiga dari misteri Paskah, bilang saja, ya, yang puncak. Jadi kita merayakan, sehingga pada malam hari kita Vigili, kita sebenarnya menanti-nanti saatnya fajar datang, dan itu kita rayakan perayaan Ekaristi hari Minggu. Kira-kira itu yang kita jelaskan. Panjang-panjang ini kita jelaskan. Iya, makasih Pastor. Pastor, ada kalanya memang masih sedikit kalau kita baca di Perjanjian Lama, kemudian dengan perjanjian baru. Perjanjian Lama menggambarkan mengenai tata cara Paskah yang harus dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Jadi seperti yang Pastor jelaskan tadi, ada persembahan kurban yang harus dilakukan, bahkan darahnya harus dioleskan di genang pintu agar supaya begitu malaikat lewat itu terselamatkan, kira-kira begitu, Pastor. Tetapi untuk Paskah yang sekarang adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, Pastor, yang mengorbankan diri. Sekarang Pastor, kita masuk ke tema sebenarnya yang diangkat adalah kebangkitan di tengah pandemi. Pastor, untuk situasi saat ini, pandemi saat ini, bolehkah Pastor gambarkan sejauh mana, Pastor, keterlibatan gereja untuk menunjang program pemerintah di dalam rangka pemerintah berupaya agar supaya laju dari perkembangan virus corona itu terputuskan atau bahkan selesai. Jadi tentu ada peran dari gereja seperti apa. Mungkin Pastor boleh jelaskan kepada kita, Pastor. Ya, terima kasih. Tentang pandemi, ya. Ya, pertama soal bagaimana kita terlibat bersama pemerintah, kan? Ini COVID kan bukan cuma masalah pemerintah, tapi masalah bersama juga. Tapi karena bilang saja, ya, pemerintah kan yang koordinir dan seterusnya, dan kita juga berusaha supaya apa yang diprogramkan pemerintah
kita juga usahakan karena demi kepentingan juga masyarakat, termasuk kita bagian dari masyarakat. Nah, sejak awal khususnya di gereja kita atau di paroki kita, ya kita berusaha supaya ini protokol kah, pakai masker, cuci tangan, pokoknya yang 3M ini kah, jaga jarak dan seterusnya kita perhatikan. Dan kita berusaha juga sosialisasi terus menerus. Karena itu kita membuatkan baliho kah? Ya ada orang yang datang di gereja kita perhatikan secara khusus. Malah dibuat satgas di setiap gereja baik di paroki maupun stasi ada satgas cegah COVID-19 kah? Dan ya supaya lebih banyak orang yang terlibat dan berusaha supaya tidak terjadi penyebaran. Nah itu menjadi tanggung jawab bersama. Satgas ini juga sebenarnya fungsinya supaya tidak usah pastor sendiri yang bilang saja memberi sosialisasi, mengevaluasi dan seterusnya, tapi juga melibatkan lebih banyak orang. Maka ada satgas kan. Nah itu yang kita usahakan dari dulu sampai sekarang. Memang sekarang juga ya COVID atau penyebaran masih belum berakhir kah? Dan kita tetap berperan. Bahkan sekarang untuk vaksinasi gereja juga diminta ikut terlibat kah? Dan secara khusus lewat PSE sebenarnya lewat Karina ya diusahakan supaya bekerja sama dengan pemerintah baik pemerintah daerah ya supaya bagaimana menyiapkan ada yang bisa volunteer, ada yang bisa pelatihan-pelatihan untuk pemberi vaksinasi kah? Kemudian ada juga melibatkan ya khususnya Kombapa lewat Pastor Joy sebenarnya bagaimana supaya proses vaksinasi ini berjalan lebih lancar. Kita juga di paroki khususnya Kombapa ya mulai membuat daftar mana orang-orang yang akan menerima vaksin kan. Jadi bukan cuma dinas kesehatan atau yang bagian kesehatan yang punya urusan tentang COVID, tapi kita juga. Gereja juga. Ya, jadi ya kita tetap berusaha mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, bahkan kita tetap proaktif kan, baik dalam untuk pencegahan maupun vaksinasi. Ya dengan harapan, apalagi ini masa Paskah, kalau kita terus-menerus berbuat baik ya, dengan setia, tabah, tidak ada kan yang mulai putus asa kan? Iya, Ini COVID pelama, nggak usah pakai masker, nggak usah jarak dan seterusnya. Masa bodoh. Justru dengan Paskah kita tidak diajarkan masa bodoh, tapi tetap setia kan? Iya. Kapan itu akan berakhir ya dengan perjuangan kerja keras dan kesetiaan kita tambah dengan berdoa kah? Iya. Dengan iman Paskah kita yakin satu saat kita akan menang melawan COVID. Jangan COVID bikin bodoh kau empat orang kan? Kira-kira itu yang kita boleh sampaikan kan? Iya, terima kasih Pastor. Pastor kalau kita lihat COVID ini ada dampak positif maupun dampak negatif terhadap gereja. Dampak positif tentu ada juga banyak orang rasakan, orang mulai takut yang tadinya tidak pernah ke gereja akhirnya harus cari gereja. Tetapi banyak juga dampak negatif yang gereja rasakan. Salah satu contoh kalau saya baca Paus tidak melakukan berkat lagi di jendela karena mungkin pengaruh itu. Jadi pas tidak melakukan hal-hal demikian lagi. Dan juga mungkin di gereja-gereja lain seperti kalau saya masuk di gereja itu ada salam damai Pastor. Itu salam damai itu rasa kita dengan orang lain itu rasa dekat itu. Begitu kita melakukan salam damai. Tetapi dengan adanya COVID ini kan tidak bisa itu. Karena nanti terjadi penularan. Kira-kira Pastor itu ada enggak lagi dampak-dampak negatif lain Pastor yang betul-betul dirasakan oleh gereja karena adanya COVID ini Pastor? Ya, memang sekarang tidak bisa lagi
menghindari yang sentuhan fisik kah. Jadi sekarang misalnya salam damai ya boleh dengan namaste kah begini. Damai Tuhan. Yang penting jangan begini, damai Tuhan kah. Tentu saja banyak yang banyak dampak negatif. Kalau mau inventaris itu membuat daftar yang negatif ya mungkin terlalu banyak kah. Antara lain misalnya ya praktisnya sekarang nggak bisa rupa dulu kah rame-rame. Ya. Ada acara apapun orang boleh baking kah. Ya. Misalnya juga Paskah, biasa kan Paskah orang baking acara umat kah. Ya. Jadi baking sabua, kemudian ya sebagai Makan bentuk bersama. kegembiraan, makan sama-sama dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Dan dari segi karena lebih kurang orang masuk, bukan lebih kurang kah, memang dibatasi, maka pemasukan juga kan lebih kurang kan. Jadi ya seperti itu dampak negatif kah. Derma lebih tidak seperti dulu lagi kah. Tapi dengan kesulitan-kesulitan ini juga membuat yang buat kita hebatnya manusia kah, termasuk juga torang kah. Torang berpikir kreatif kah. Misalnya dulu tidak pernah bisa streaming, sekarang ternyata boleh bisa streaming. Dan menurut kita itu bisa streaming. Ada orang yang kita berusaha melihat yang positif kah. Biasa orang datang di gereja untuk bertemu dengan Tuhan kah. Tapi sekarang Tuhan hadir di rumah. Ya, sebagai satu keluarga, kalau orang apa yang dianjurkan kah? Keluarga persiapkan diri, berdoa dulu, kemudian ada alat-alat doa, biarpun cuma lewat layar monitor, bukan menonton kah? Tapi merayakan. Nah, beda menonton dan merayakan. Terima kasih dapat kopi. Sudah dapat tambahan energi. Nah, jadi sekarang itu gereja jadi gereja rumah, dan anggota keluarga menjadi anggota yang terasa sekali bagian dari gereja kan. Nah itu dulu tidak pernah dihayati mungkin seperti itu, biarpun sudah diajarkan, diminta supaya rumah itu menjadi gereja kecil kah, eklesiola, tapi dihayati masih kurang. Nah sekarang lewat pandemi malah menghayati bahwa orang bisa merayakan ekaristi dari rumah kah, dengan lewat monitor. Dan kalau dulu orang harus memberikan partisipasi derma, orang bawa langsung di kotak atau lewat amplop atau malah sekarang rupa-rupa cara bisa kah dengan QR code dan segala macam. Boleh juga ke bank dan seterusnya. Itu juga hebatnya kah. Jadi menurut saya begini, tatutu lain ternyata terbuka di tempat lain. Tinggal kita yang perlu pinter-pinter kah. Ternyata banyak peluang, banyak hal yang mungkin kita tidak pikirkan dulu. Dan kalau kita terus-menerus mungkin masih banyak jalan lain juga yang kita bisa kembangkan kah. Termasuk juga rasa persekutuan. Ya persekutuan usah mesti baku pegang tangan kah, berkeliling baku pegang tangan, kong doa Bapa kami. Ternyata kita juga biar di rumah kah, ada orang yang di rumah masing-masing, kita merasa sebagai satu gereja kah. Biarpun tidak bisa menggantikan bahwa kita merayakan ekaristi sebagai persekutuan dalam gereja kah, tapi perayaan itu, perasaan bahwa Kristus hadir bersama dengan kita itu tetap ada. Nah mungkin itu salah satu contoh saya kita menyampaikan tentang efek dari pandemi ini justru membuat kita lebih kreatif, termasuk juga menghilangkan itu tidak perlu. Misalnya begini, orang ekaristika bilang 1 jam, karena biasa 1 jam setengah atau 2 jam, maka orang mulai bertanya-tanya mana yang penting dalam ekaristi, mana yang tidak perlu, yang sudah bawa-bawa dari dulu akhirnya orang mesti baking kah. Jadi istilahnya kembali ke basic, mana yang inti, mana yang tambahan. Dan akhirnya sekarang lebih banyak umat yang belajar liturgi kah, tanya-tanya, Pastor mana tuh DP inti.
ini tidak perlu atau bagaimana kan? Begitu. Kira-kira itu yang kita Ya. sampaikan kan. Baik, baik, Pastor. Pastor, di diskusi ini kita perlu kayak kata kunci, Pastor, yang kita harapkan dari Pastor, atau kistun. Biar kiranya COVID ini boleh berlalu, tetapi iman kekatolikan kita itu tidak pernah akan berlalu. Kira-kira Pastor boleh memberikan kata-kata kunci itu, Pastor? Ya, untuk kita ya, orang sekarang kan masa Paskah kan. Yang pertama, selamat Paskah. Untuk kita Paskah ini di tengah pandemi, masih juga ada isu apakah? Ada bom yang terakhir kah? Membuat kita juga berjaga-jaga, waspada, dan semoga keyakinan kita tentang kebangkitan itu menguatkan bahwa kita bukan tidak perlu berjaga-jaga kan? Kita memang tetap berjaga-jaga, tapi kita tidak jatuh atau tidak jatuh pertama putus asa, kemudian tidak membalas ya seperti Yesus kan? Justru dengan peristiwa bangkitnya Yesus itu menegaskan bahwa yang Yesus buat itu berkenan kepada Tuhan. Dan kita mengimani Tuhan yang mewartakan bukan kekerasan tapi damai kan? Dan sehingga menguatkan kita untuk tetap berbuat baik, tetap membawa damai, untuk tetap setia, dan dengan demikian Paskah memberikan kekuatan dalam hidup sehari-hari. Kira-kira begitu Ya, kan? baik. Jim. Baik. Terima kasih, Pastor, sudah meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih sudah boleh bersama-sama dengan umat stasi Taas Paroki Reja Damai, dan saya Jimmy Sulu ingin menyampaikan bahwa jangan tanya apa yang gereja akan berikan kepada kamu, tetapi tanyalah apa yang engkau akan berikan untuk gereja. Selamat Paskah. Terima kasih, Pastor. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Paskah.